Je crois qu'on va se reposer un peu. Halo cuy, balik lagi di channel Gelai TV. Kali ini kita bakal ngebahas film yang berjudul How Much Do You Love Me. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang pria cupu yang mencintai seorang cewek penjual pempek gorengnya. Gimana cuy, menarik bukan filmnya? Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, saya mau ngingetin dulu buat teman-teman untuk bantu subrek channel ini supaya tembus 1000 subreknya. Oke, buat yang udah subrek, terima kasih. Dan kita larut dalam ceritanya. Di awal film kita bakal berkenalan dengan seorang pria pelontos bernama Bolly yang dikenal sebagai pria sad boy. Malam itu ia pergi ke bar untuk menghilangkan kesundukannya. Di sana ia bertemu dengan seorang gadis seksi yang bernama Daniela. Akhirnya karena kesepian dan bosan, ia menawarkan Daniela tinggal bersamanya dengan tawaran untuk menghabiskan uang yudinya yang diperolehnya. Tentu saja Daniela langsung mengiyakannya. J'ai pas envie de champagne. Namun tiba-tiba di tengah jalan, Bolly merasakan sesak di dadanya. Rupanya Bolly ini punya penyakit lemah jantung yang melarangnya untuk senang dan gugup karena dengan begitu sesaknya akan kambuh. Dan malam ini kekambuhannya disponsori oleh kesenangan yang berlebihan karena berhasil membawa si gadis bohai. Il est rapide, pas besoin d'être tout bib. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je peux pas me calmer. Et hop, une grosse écrasisteur. Vous avez vu cette femme-là? Évidemment que je l'ai vu. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Un bagage. Singkat cerita, Bolly menyiapkan bunga di kamar Daniela yang membuatnya tersipu malu. Bolly bahkan menawarkan kamarnya jika Daniela merasa kurang sreg dengan kamar miliknya. Namun Daniela berhasil menolaknya. Mais rien. Justement. Ferme les yeux, je te dis. Je préfère pas prendre les risques. Tanpa basa-basi malam itu Daniela langsung menunjukkan kemampuannya untuk merayu sebagai PSK. Bolly terlihat langsung menahan mati-matian supaya jantungnya tetap stabil dan rudelnya tetap dalam kondisi siap sedia. Namun karena Daniela tidak berhenti, akhirnya mereka berdua pun berakhir dalam satu ranjang untuk melakukan tes drive bercocok tanam. Je crois qu'on va se reposer un peu. Et pourquoi j'arrêterais? Je suis avec mon mari. Pagi harinya Bolly lagi-lagi mendapat tawaran seger untuk memainkan 2 buah semangka milik Daniela. Namun dengan terpaksa ia menolaknya karena harus segera ke kantor. J'en connais une qui va peut-être pas se marier tous les jours. Sayangnya saat berada di tangga, ia tiba-tiba jatuh karena penyakitnya kambuh akibat pemandangan indah di pagi hari. Alhasil Bolly kembali ke kamar dan menghubungi dokternya untuk datang ke rumah. C'est ton corps? Juste un petit malaise. Dan beberapa saat kemudian dokter Andre pun datang. Tepat setelah membuka pintu, dia langsung terbius dengan kecantikan Daniela. Sambil memeriksa, Andre menasihati Bolly untuk tidak tinggal bersama Daniela lagi, karena kecantikan gadis itu bisa benar-benar membuat jantungnya copot. Setelah itu, Andre menemui Daniela untuk memberitahukannya tentang penyakit Bolly, yang membuatnya tidak boleh beraktivitas berlebihan dan kelelahan. Namun Daniela justru berjanji akan menjaga si botak ini. Bébé, je serai comme une infirmière pour lui. Je lui ferai faire des promenades, les week-ends. Suatu hari Bolly dan Daniela pergi ke pantai, tapi tiba-tiba saja hujan deras mengguyur mereka berdua. Mereka pun memutuskan kembali ke mobil. Rupanya hujan deras membawa suasana yang cukup membuat sange-sange. Alhasil mereka melakukan cocok tanam di mobil dan menggoyangkan mobil sesuai irama ketukan hujan, alias barbar e-sport. Beberapa hari kemudian Andre kembali dihubungi oleh Bolly untuk ke rumahnya. Namun pasiennya kali ini adalah Daniela yang mual-mual karena salah makan di restoran.
Sebagai pasien yang baik, Daniela melepas seluruh bajunya demi memudahkan proses pemeriksaan. Tapi tiba-tiba terdengar kericuhan di kamar Daniela. Rupanya itu suara Andre yang dibuat KO gara-gara enggak tahan lihat body Spanyol miliknya Daniela. Sayangnya Andre harus membayar nafsunya itu dengan kematian. Vous attendez quelqu'un? Une dénommée Gisèle, elle m'en avait parlé. Gisèle Bloch. Oui, c'est ça. Saat di kantor, Bolly terlihat dikerubungi oleh teman-temannya. Mereka merasa keheranan karena akhir-akhir ini Bolly terlihat semangat dalam menjalani hidupnya. Padahal sebelumnya ia dikenal sebagai lelaki sad boy. Savoir plus. T'as rencontré quelqu'un? Ton côté vieux garçon, moi je... Enfoiré, va. Il voulait nous la cacher, cet enfoiré. Akhirnya Bolly mengajak mereka ke rumahnya untuk bertemu dengan Daniela. Tapi ternyata setibanya di rumah, ia sama sekali tidak menemui gadis cantik itu. Alhasil, Bolly kembali termenung dan menjadi sad boy. Karena kasihan salah satu temannya berusaha menggodanya, tapi Bolly tidak tertarik dan menyuruh mereka pergi. On va s'occuper de lui. Je vais vous demander de me laisser. Akhirnya Bolly kembali ke bar itu. Ia melihat Daniela baru saja selesai melayani pelanggannya. Belum sempat menghampiri Daniela, seorang PSK yang lebih pink terlihat menghampiri si pelontos yang langsung nafsu kepadanya setelah mengetahui Bolly baru saja memenangkan lotre. Mais il parle de millions. 10 millions de quoi? C'est le tarif. Plus quelques petits cadeaux. Di tengah perjalanan bersama gadis barunya, Daniela meneriaki Bolly. Ia beralasan bahwa kepergiannya karena merasa bersalah atas kematian Andre. Selain itu, Daniela juga bercerita bahwa ia sudah ada seorang pria yang terlanjur menjadi suaminya. Toi aussi, il faut que tu saches un truc. Quel truc? Tapi setelah Bolly kembali membayarnya dengan harga yang fantastis, wanita seksi berambut hitam itu mau kembali diboyong oleh Bolly dan mau kembali melakukan percocok tanaman dengan berbagai macam gaya. Saking semangatnya, erangan mereka sampai terdengar ke kamar sebelah. Dan saat penghuni kamar sebelah itu bermaksud mengingatkan, ia justru malah disemprot oleh Daniela, yang menganggapnya tidak tahu arti kepuasan. Et vous, quand vous avez un orgasme, hein, comment vous faites? Pas une bruit. Les vôtres. Et qui font pas de bruit? Et qui font pas de bruit. Les orgasmes. Tiba-tiba malam itu seorang bapak, om-om, tiba-tiba datang ke rumah Bolly. Rupanya om-om ini adalah suami Daniela yang ingin mengambil kembali istri cantiknya itu. Pas grand-chose. Ah bon? Je te trouve sympathique. Merci. Tentu saja Bolly merasa keberatan, bahkan ia rela memberi seluruh uang sisa lotrenya pada om-om itu, asal Daniela boleh tinggal bersamanya. Faut dire, c'est des sales bêtes. Alors, pour que je te cède la place. À combien tu l'évalues, mon chagrin? Alhasil, karena perdebatan, dua pria itu tak kunjung usai, Bolly meyakinkan pada Daniela apakah ia mau tinggal dengannya meskipun Bolly jatuh miskin. Ternyata Daniela menyetujui karena selama tinggal dengan Bolly, Daniela merasa terbebas dari kekangan yang diberikan oleh suaminya. Namun karena om-om tadi datang bersama gerombolannya, alhasil Daniela tetap dibawa. Alors, quel effet ça te fait? Je t'ai foutu la paix. Je t'ai laissé vivre ta vie, je ne suis pas un... Tapi saat sampai di rumah, kekasihnya Daniela menolak untuk bercocok tanam. Alhasil pria bermuka tua itu membiarkan Daniela pergi ke rumah Bolly. Ça, c'est ma chambre. Elle est un peu virile. Dan sesampainya di rumah Bolly, Daniela terkejut karena ia mendengar suara-suara cangkul bercocok tanam. Benar saja, di sana Bolly baru saja memulai percocok tanamannya dengan tetangga kamarnya. Bahkan Daniela harus menunggu keduanya merasakan roda itu. Voilà. Je vous le ramène.
Setelah si tetangga pergi, Daniela memohon pada Bolly untuk memperbolehkannya tinggal di sana, karena ia sudah terlanjur nyaman dan memulai merasa benih-benih cinta pada pria pelontos itu. Namun karena Bolly mencium mata duitan pada sosok seorang Daniela, akhirnya ia jujur bahwa sebenarnya selama ini ia bukanlah orang kaya, dan kemenangan lotre itu hanyalah kebohongan semata, supaya cewek secantik Daniela mau mendekatinya. Awalnya Daniela sempat syok karena ditipu, tapi ternyata kemampuan merayu Bolly sudah sedikit meningkat, sampai akhirnya ia berhasil merayu wanita seksi itu dan kembali bercocok tanam dengannya. Di tengah proses cocok tanam, tiba-tiba saja seorang rekan kerja mendatangi Bolly karena khawatir kepadanya yang sudah lama tidak masuk kerja. Tapi ternyata pria itu tidak datang sendiri karena melihat Bolly sudah kembali tersenyum. Rekan-rekan kerjanya yang lain pun segera menyeruduk kamarnya Bolly dan merayakan hari bahagia Bolly yang kini sudah memiliki seorang wanita. D'accord, c'est moi qui vont vous botter? Pas du tout, pas du tout. Quelqu'un m'a traité, c'est une pute! Mais bien sûr. Di tengah pesta itu, tiba-tiba saja kekasih Daniela dan tetangganya datang untuk merayakannya. Sementara semua orang yang bersenang-senang, Bolly justru kebingungan karena menyadari Daniela kembali menghilang. Ternyata Daniela memilih untuk pergi dan bercinta dengan orang lain. Sesaat setelah mengetahui hal itu, Bolly langsung berubah kembali menjadi sad boy. Pada akhirnya, Bolly sadar bahwa wanita yang mulai dicintainya itu memanglah seorang PSK, yang hanya menganggapnya sebagai seorang pelanggan. Je voudrais pas foutre la merde, mais c'est quand même une pute. Réagis même pas. Oh, François. Di luar sepengetahuan Bolly, malam itu Daniela curhat dengan ibunya tentang kegusaran yang ia alami terhadap Bolly. Alhasil di akhir film, kita akan melihat Bolly dan Daniela yang kembali bersama. Melalui pertanyaan Daniela pun, kita tahu bahwa Bolly kini sudah lebih bisa mengatasi sakit jantung lemahnya, karena ia sudah terbiasa ditemani seorang gadis seksi yang selalu melemahkan jantungnya. Dan film pun tamat. Oke cuy, buat kalian yang udah nonton sampai selesai, gue pamit, gue cabut, dan bye.